Dan yang Kementerian Dalam Negeri ini sampai sekarang belum terungkap loh. Menurutmu gimana nih yang Arya Daru ini? Ya, kasus ini menarik jadi perhatian publik ya, karena kasus kematian dengan sengaja, itu. Apakah kasus Erika dan DJ Panda itu adalah pengalian isu untuk menutupin kasus ini? Silakan Pak, ini kopi susunya. Bawa mic, mau podcast deh. Oke, setelah 2 minggu kita puasa di podcast Kopi Susu, tenang teman-teman, kita masih aman, masih duduk di sini. Pasti ada yang ngira Mas BR ini sudah masuk di Bareskrim gitu kan, gara-gara kebanyakan mengungkap. Bersama saya Roy Sakti dan Mas BR, Bambang Rupinto ya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah yang menarik yang sebenarnya harusnya dulu tuh kita bahas dulu, tapi untung kita nggak bahas loh. Karena kita bahas setelah ada klarifikasi yaitu tentang kematian dari diplomat Arya Daru ya. Arya Daru ya kan. Diplomat Kemenlu yang ditemukan tewas di kamar indekos di Jalan Gondang Dia tanggal 8 Juli. Ya itu setelah kita podcast terakhir ya. Dan yang menarik adalah setelah penyelidikan diambil kesimpulan bahwa Arya Daru ini bun-bun lah ya kan, bun-bun lah ya. Jangan ngomong begitu, agak susah kalau di YouTube kan. Nah, yang saya bingung juga gimana caranya bun-bun itu memplastiki sendiri begini. Bicara deh kan, waduh, terus kok aneh. Nah, nanti kita akan bahas bersama Mas BR yang memang sudah terbiasa di ISES ya kan, pengamat kepolisian. Pokoknya kalau tukang nyinyirin polisi nomor 1 ya ini orangnya. Gimana bro? 2 minggu kita podcast gak ada loh. Iya, ini keliling terus. Sama lah. Saya di sini, ente di Jakarta. Di Jakarta. Balik lah seperti masalahnya itu. Setelah kita podcast itu setiap hari itu ada loh berita polisi kiakel. Iya. Ya kan? Kasus-kasus di kepolisian itu tiap hari ada. Tiap hari ada. Makanya kita juga harus pilah-pilah. Gitu. Pilah-pilah ya. Ada yang pelecehan ya kan? Ada yang di mana itu ada orang lapor malah diajak kentuh. Aduh, macem-macem lah. Tapi kita bahas yang penting ini. Ini yang menarik ya. Yang menarik jadi kasus ini kan berbarengan tuh. Jadi kasus ini berbarengan dengan kasus diplomat Kemenlu ini. Kemudian kemarin ada kasus mayat tanpa kepala. Kementerian Dalam Negeri loh kok gatuk banget tuh loh kan. Kementerian Luar Negeri kok Kementerian Dalam Negeri loh kok mau dan yang Kementerian Dalam Negeri ini sampai sekarang belum terungkap loh. Sampai sekarang belum terungkap ya. Belum terungkap. Ada yang bilang dimakan buaya. Buaya itu ya ini weteng bos. Udah mau dicaplok kok aneh loh kan. Dan belum terungkap sampai sekarang ya. Nah, wis luar biasa. Ini jangan-jangan ini yang mayat tanpa kepala itu skripnya itu ada di filmku Gereja Setan. Wah. Tayang 11 September ya kan. Itu pas wajib nonton ini. Iya wajib nonton ya teman-teman ya. Jadi ketika tak lihat, lah iki lah podo mbek skripku adegan pertama di film Gereja Setan ini jangan terinspirasi. Nah, jangan-jangan ini komunitas Gereja Setan ini aja satanik yang sedang berkarya di sini. Nah, menurutmu gimana nih yang Arya Daru ini? Ya, kasus ini menarik jadi perhatian publik ya, karena kasus kematian dengan sengaja, itu bisa dari pihak ketiga atau dari diri sendiri. Diri sendiri. Hanya yang menjadi menarik karena modus dari kematian ini dengan melilit lakban. Ini kan jadi aneh. Aneh, gitu. pelaban kuning ya. Karena selama ini kematian bunuh diri misalnya gantung, ya ikat, racun, kemudian menabrakkan diri, misalnya seperti itu kan. Tapi ini jadi aneh gitu loh. Artinya saya melihat jangan-jangan ini almarhum ini sedang mengirimkan pesan pada seseorang. Oke. Makanya dia membuat sesuatu yang sangat teatrikal sekali. Iya. Tapi ini cocok buat premis dari film thriller ya. Benar. Tapi gini, kalau aku lihat kasus-kasus kematian seperti itu memang kadang-kadang janggal ya. Berapa puluh tahun yang lalu pernah saya mendengar ada kematian yang sangat aneh lagi. Ya. Jadi bunuh diri dengan makan klaker.
Makan klaker. Bayangkan itu, klaker terus kemudian menyempal di tenggorokannya itu seperti apa? Seperti itu kan. Ini kan sangat-sangat aneh, tapi itu memungkinkan saja. Tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jamak orang itu semua orang memiliki potensi untuk seperti itu. Tergantung bagaimana seseorang itu memiliki kekuatan untuk menahan tekanan, baik tekanan sosial, tekanan psikologi, mental seperti itu. Nah ini sekarang kita sebenarnya lebih membahas adalah modus-modus apa yang menyebabkan sampai terjadi kasus ini, ya. Jadi kan ada satu asumsi liar ya kan. Kalau kita bagi dua segmen deh. Apakah ini kalau ini bun-bun ya kan? Berarti ada modus apa yang menyebabkan bun-bun, betul kan? Motif ya kan? Tapi kalau ini dibunuh pasti ada modus yang menyebabkan ini ya. Kita memberikan modus saja, kita nggak ngejudge teman-teman ya, kita nyebas. Nah, enak bahas yang mana dulu nih? Yang bun-bun apa kalau motifnya kalau dibunuh? Kita berasumsi liar ya teman-teman ya. Ya gini loh, selama ini masyarakat itu kan seringkali penasaran. Iya. Karena saya melihat kepolisian ini seringkali melakukan rekayasa. Jadi apapun jawabannya pasti rekayasa. Muncul asumsi bahwa ini rekayasa. Jadi teori konspirasinya kira muncul di masyarakat. Jadi meskipun kepolisian itu mengungkapkan fakta, asumsi itu akan kemana-mana. Selama kepolisian tidak bisa menjelaskan secara logis, kronologi, terus kemudian konstruksi peristiwa, termasuk motif. Apa yang menyebabkan dia melakukan bunuh diri misalnya. Apa yang menyebabkan dia kalau tidak bisa menjelaskan bahwa ada motif bunuh diri, dia pasti masyarakat berpikir ini motifnya ada pihak ketiga, seperti itu ya. Iya. Nah sekarang kita ngomong motif yang beredar di masyarakat nih. Berarti kalau isu yang beredar masyarakat ini adalah tersangkut dengan kasus TPPO Kamboja, ya. Karena memang gini bang, aku itu ya kita ini kalau kaum pemberani itu kan ada yang di balik layar, pasti kan ada backingannya, betul kan? Nah, ada beberapa instruksi dari atasan ya, dari backingan itu ya. Satu, lu mau bahas apapun boleh, tapi jangan bahas masalah TPPO dan judul. Terutama menyangkut personal. Jadi kalau kita bahas judul ya cuma sekedar permukaan aja. Kalau sudah ngomong personal siapa itu jangan dibahas. Ini kemarin kapan hari 1 bulan yang lalu kita membuat diskusi juga soal judul. Saya melihat tiba-tiba flyer yang kemarin beredar itu tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu ini pesanan dari siapa ya, tiba-tiba hilang gitu. Ada kawan seperti itu. Ini yang perlu Flyernya mana? Flyernya mana? Ada flyer kawan yang mengajak diskusi saya 1 bulan yang lalu lah. Tiba-tiba sekarang di IG-nya hilang seperti itu. Ini karena dia masuk angin atau seperti apa? Jadi pertanyaannya seperti itu. Iya. Atau karena ada intimidasi seperti itu kan. Jadi teman-teman ya, Anda harus tahu bahwa saya dapat laporan ada beberapa YouTuber yang sudah mendapatkan intimidasi. Intinya apa? Jangan nyerang Big Boss. Kalau menteri-menterinya boleh, tapi yang tidak boleh adalah nyerang Big Boss. Artinya kalau seperti itu yang terjadi, negara ini jangan tidak aman kan? Ya, iya. Big Boss apa? Ini Big Boss Konoha. Kita cerita Konoha loh, bukan Indonesia loh bos ya. Kita cerita Konoha. Nah, jadi TPPO ini juga lagi marah ya, karena ya akhirnya orang itu kalau gaduhin, akhirnya ya nggak salah juga gitu ya. Karena memang TPPO ini melibatkan adalah dari Kemenlu kan, kayak kasus-kasus kayak kemarin yang jual anak, kan pasti melibatkan Kementerian Luar Negeri itu kan? Bukan melibatkan, tapi termasuk dalam pengawasan Kementerian Luar Negeri. Jual anak, jual ginjal, kemudian ngirim tenaga kerja ilegal ke Kamboja. Nah seperti itu kan pasti juga ada hubungannya. Jadi ketika dia gatuk-gatukan ya nggak salah juga gitu loh. Karena memang pembahasan masalah TPPO itu ngeri, sampai salah satu kawan saya namanya Mbak Yuni TKW Hong Kong itu yang dia membahas ini sampai dia nggak berani speak up lagi deh, ngeri. Karena ini menurut dia bahwa kejadian kematian ini kayak memberikan pesan kepada orang-orang yang mau ngotak-atik wilayah ini, hati-hati. Lu kalau otak-atik kayak begini nih, nasibnya kayak begini. Ini pesan yang diberikan, dan ini pesan yang kita terima sebagai seorang influencer ataupun mungkin kepada pejabat, kalau sebagai pejabat yang mau menyuarakan kebenaran.
Ini asumsi masyarakat ya kawan-kawan ya. Nah, ya. Tapi ya saya juga mengklarifikasi juga bahwa kasus terakhir yang ditangani Arya Danu ini itu sebenarnya TPPO itu di Jepang, tapi itu kasus lama sekali. Kemudian sekarang itu dia ngurusin sebenarnya nggak ada hubungannya pemulangan WNI dari Iran, itu yang terbaru. Jadi sebenarnya tidak ada baru ya. Nah sekarang kalau kita berbicara kasus kita ngomong asumsinya Bun-Bun lah ya. Motifnya apa gitu loh ya kan? Nah, motifnya apa? Karena apa? Yang aneh itu ya jadi gini. Oke lah, mungkin ada penyimpangan seksual kan, ada kan fetis-fetis yang seperti itu ya. Sampai ditemukan kondom loh kan. Kondom dan pelumas tuh ngapain aja itu kan. Nah, tapi ada yang menarik adalah kalau dibilang stres ya. Sekarang asumsi yang paling bisa diterima masyarakat adalah burnout karena pekerjaan. Tapi saya menarik adalah menjelang akhir Juli 2025 Arya itu direncanakan akan ditempatkan ke kedutaan Indonesia di Finlandia gitu loh. Dari Helsinki ya. Ya. Anaknya malah kemarin katanya sudah mau dipindahkan ke sana. Iya, ke Finlandia. Loh harusnya kalau pindah tugas ke Finlandia yang enak harusnya happy loh. Ya kamu pindah tugas kan ke negara yang Finlandia itu negara Skandinavia kan ya, karena kecuali kamu pindah tugas ke Iran, ke Gaza gitu kan, atau ke Kamboja gitu kan. Nah, stres boleh. Nah ini ke Finlandia kan ya. Ya tapi kita kan nggak tahu. Ya kita nggak tahu ada pribadi. Nah tapi yang menarik lagi adalah HP-nya nggak ada. Itu yang memang sekarang menjadi. Ini yang menjadi satu pertanyaan menarik. Masa orang gara-gara kehilangan HP stres kemudian Bun-Bun? Ya asumsinya kan begitu kan? Atau sebaliknya dia memang sengaja menghilangkan HP-nya. Nah tujuannya apa? Ya kita tidak tahu. Makanya kepolisian itu sebenarnya bisa melakukan penyelidikan terkait dengan digital forensik tadi. Bagaimana rekam data dalam HP itu, dalam platform komunikasinya. Kan bisa saja kerjasama dengan WhatsApp misalnya kalau selama ini komunikasi lewat WhatsApp. Lewat medsos lain bisa saja kerjasama. Ya kan bisa dilihat dari kayak DM Instagram ataupun dari Facebook. Kalau WhatsApp kelihatannya susah karena kan dia kan peer to peer kan ya, apa ya? Tapi end to end enkripsi. Tapi kan bisa saja dia kerjasama dengan WhatsApp langsung seperti itu. Nah, itu sangat bisa terjadi. Tapi kesimpulannya ya sebenarnya kan karena kadang-kadang kita itu kan antara mengetahui dan membuktikan itu adalah dua hal yang berbeda kawan-kawan ya. Ya, jadi mungkin gini masalahnya bukan kita yang membuktikan, tapi polisi yang harus bisa buktikan. Ya kan? Jadi ketika menyampaikan rilis kepada masyarakat itu sudah clear semua. Nah kalau jelas. Kalau alibi polisi bahwa tahun 2013 ada apa ya? Konsultasi arahnya ke situ, masuk akal sih nggak? Menurut? Ya menurutku sangat jauh ya kalau ya, 2013 sekarang 12 tahun yang lalu dia saat itu curhat dia sedang apa gitu kan, posisinya dia apakah sudah bekerja di Kemenlu, terus dalam konteks apa kita nggak tahu seperti itu. Tiba-tiba kan, sekarang digatuk-gatuk ya itu kan otak jadi otak polisi dalam hal ini sama seperti otak netizen gitu loh. Digatuk-gatuk semua gitu loh. Berarti ini kalau SDSB gitu tumpang, karena itu gampang diatur. Wah, lah ini kan ngene kan dipleret-pleret itu kan zaman SDSB dulu ya. Kalau kalian nggak pernah ngalamin SDSB berarti umur masih muda lah. Kita ini udah pernah kan. Ilmu togel dipakai tumpang, nek metu gampang ya kan. Nah, ada tesennya. Wah. Wis. Nah, pertanyaannya menarik ini. Ini juga yang Mendagri itu ya belum ya? Mendagri belum. Belum juga, belum ada dan hilang kasusnya ya. Makanya karena netizen fokus ke Aryo ini ya. Apakah kasus Erika dan DJ Panda itu adalah pengalian isu untuk menutupin kasus ini? Ya kita nggak tahu, tapi kita akhiri sampai di sini aja. Thank you bro. Silakan diulaskan netizen lah. Silakan Pak, ini kopi susunya. Bawa mic, mau podcast deh.